Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini berjumpa dengan saya pada materi yang kedua dari mata kuliah fitofarmasi, yaitu Quality Control of Herbal Product. Jadi kita nanti akan melihat apa sih problemnya dan apa tantangannya untuk bisa memenuhi kualitas dari suatu produk herbal, ya. Kalau kita lihat gitu ya, untuk mengembangkan suatu produk ya, produk herbal gitu ya, ada 4 jalur gitu ya. Yang pertama kita akan melihatnya dari etnofarmakologi. Jadi yang kita kembangkan berasal dari produk atau tanaman atau suatu bahan yang sudah digunakan secara turun-temurun ya, ada data empiris digunakan oleh masyarakat tertentu gitu ya. Jadi secara etnis mempunyai aktivitas telah dicoba turun-temurun ya. Jadi kita mengembangkannya berdasarkan bahan tersebut ya. Tidak tiba-tiba kita mengembangkan seperti kita jalan-jalan kemudian ada tanaman di pinggir jalan kemudian kita kembangkan, bukan ya. Jadi kita sudah punya data, kita menelusuri data, misalnya di suatu daerah gitu ya, di Kalimantan atau di Sunda atau di Madura gitu ya, etnis tersebut menggunakan tanaman apa untuk terapi apa. Nah itu yang kita kembangkan ya, jadi dari data etnofarmakologi. Kemudian ada juga yang secara tradisional digunakan untuk suatu pengobatan tertentu, tapi kita kembangkan menjadi produk untuk terapi yang lain. Contohnya misalnya begini, daun jambu biji itu secara tradisional digunakan untuk diari. Nah, dikembangkan kembali menjadi produk untuk demam berdarah. Ya. Jadi penggunaan baru dari suatu bahan yang sudah digunakan secara turun-temurun. Yang berikutnya adalah high throughput and targeted screening. Ya. Ini seperti yang dilakukan di NCI ya. Jadi mereka mencari suatu senyawa yang punya aktivitas anti kanker. High throughput, jadi cepat gitu ya. Secara in vitro dicek satu persatu ribuan senyawa gitu ya. Secara cepat nanti akan ini aktif tidak aktif gitu ya. Kita akan mendapatkan satu senyawa dengan target aktivitas tertentu. Nah, dari situ setelah menemukan senyawa aktifnya dikembangkan gitu ya menjadi sebuah produk obat. Contoh yang sudah banyak ini adalah vincristin, vinblastin, kemudian taxol gitu ya. Itu diperoleh dari high throughput screening. Kemudian yang berikutnya apabila kita sudah mempunyai riset ya dari preclinical dan clinical study. Dari situ kita kemudian mengembangkan menjadi produk gitu ya. Jadi ada 4 jalur ya menjadi dasar pengembangan suatu produk. Nah, kalau dari herbal product itu sudah tidak hanya dikembangkan menjadi herbal drug gitu ya, tapi isolatnya dikembangkan menjadi drug, menjadi obat. Jadi kalau dari herbal itu kemudian diisolasi senyawa aktif, itu dikembangkannya menjadi drug atau obat. Tapi kalau menggunakan multikomponen seperti yang saya jelaskan kemarin ya, dia menjadi herbal drug. Kemudian dari herbal ini juga bisa dikembangkan menjadi kosmetik dan bisa digunakan menjadi suplemen ya. Jadi ada banyak yang bisa dikembangkan dari herbal. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaan ya dari herbal ya. Sudah banyak sekali saat ini, tidak hanya tablet, kapsul gitu ya, suspensi, emulsi, produk powder atau granul gitu ya. Tapi juga sudah ada yang transdermal pads, kemudian parenteral, small volume parenteral, suppo ya, nasal spray. Jadi sudah banyak sekali bentuk-bentuk sediaan yang dikembangkan dari herbal. Nah, kalau di negara kita, seperti yang sudah saya singgung di awal kuliah, ada 3
jenis gitu ya, obat tradisional Indonesia, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ya. Kalau kita bandingkan antara obat dengan herbal drug gitu ya, antara drug dengan herbal drug, perbedaannya sangat jelas gitu ya. Kemarin saya sebutkan bahwa kalau drug itu single ya, single compound, kalau herbal drug itu multi compound. Nah, kalau drug itu senyawa aktifnya sudah jelas gitu ya. Strukturnya sudah jelas gitu ya. Sementara kalau herbal drug dia itu seluruh senyawa yang ada di dalam ekstrak sebagai active ingredients-nya. Jadi bukan misalnya dari ekstrak temulawak itu bukan kurkuminnya, bukan santorizolnya saja, tapi seluruh senyawa yang ada di dalam ekstrak itu adalah bahan aktifnya dari produk ya. Nah, bahan aktif dari obat itu bisa dari isolasi, bisa disintesa atau semisintesa. Sementara kalau dari herbal drug itu dari proses ekstraksi atau fraksinasi. Jadi masih sangat kompleks senyawanya ya. Campuran dari berbagai macam senyawa. Mulai dari yang non-polar, semipolar, bahkan sampai yang polar ya. Nah, karena single compound pada obat itu dosisnya juga dari senyawa itu sendiri ya. Seperti parastamol, 500 mg parastamol, jelas dosisnya. 500 mg parastamol itu punya aktivitas dengan seperti ini gitu ya, jelas sekali. Sementara kalau kita ngomong multi komponen, kita hanya ngomong marker gitu ya, menyebutnya sebagai marker, bukan sebagai bahan aktif, bukan active ingredients gitu ya. Karena setiap senyawa yang ada di dalam ekstrak, semua senyawa yang ada di dalam ekstrak itu punya kontribusi untuk membangun sebuah aktivitas dari ekstrak itu. Ada senyawa yang memang punya aktivitas, misalnya ekstrak ini digunakan untuk anti diabetes. Gitu ya. Ada senyawa yang bersinergi, beberapa senyawa bersinergi dengan mekanisme yang berbeda untuk membangun aktivitas anti diabetes dari ekstrak. Tapi ada senyawa-senyawa yang dia hanya membantu absorpsi dari senyawa-senyawa tersebut. Membantu dari penetrasinya, membantu dari kelarutannya. Jadi semua senyawa itu punya kontribusi terhadap aktivitas dari ekstrak. Nah, kembali pada obat, karena dia single, maka sangat mudah untuk menentukan parameter farmakokinetiknya gitu ya. Cmax-nya, Tmax-nya, T setengah, T eliminasi itu bisa diukur. Sementara kalau herbal drug karena multikomponen tadi, maka sangat sulit untuk mengukur parameter farmakokinetiknya gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat tablet parastamol reproducible itu sangat mudah gitu ya. Jadi karena dia reproducible quality-nya, maka reproducible juga efektivitasnya dan safety-nya. Sementara ketika kita bicara tentang multikomponen pada herbal drug, itu menjadi sangat sulit untuk menjamin reprodusibilitasnya. Sehingga tentu juga apabila kualitasnya tidak reproducible, maka efektivitasnya, efikasinya, dan safety-nya juga tidak reproducible. Jadi memang menjadi satu tantangan tersendiri, problem tentang reprodusibilitas dari kualitas sebuah produk herbal. Nah, ini contohnya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau isolat ya, isolat kurkumin, isolat silimarin, itu dikembangkannya menjadi obat ya, bukan herbal drug ya. Dia single compound. Tapi kalau ekstrak jahe, ekstrak bawang putih, ekstrak kunyit, nah itu herbal drug, bahan aktif dari herbal drug ya. Jadi ada perbedaan, jadi kalau obat itu single compound, sementara kalau herbal drug itu multi compound.
karakteristik dari herbal ekstrak ya. Jadi sangat bergantung dari jenis ekstraknya, gitu ya. Jadi pelarut pengekstraksinya apa? Itu sangat berpengaruh. Karena dengan pelarut pengekstraksi yang berbeda, proses yang berbeda, maka hasilnya karakteristik dari ekstraknya itu juga akan berbeda. Yang berikutnya yang terekstraksi. Tadi pelarut pengekstraksi, proses pengekstraksi akan mempengaruhi senyawa yang terekstraksi, ya. Jumlahnya, kualitasnya itu akan berbeda. Jadi kalau kita mengekstraksi dengan air akan berbeda dengan etanol 96%. Akan berbeda juga yang terekstraksi dengan etanol 70%, gitu ya. Jadi extractive agent atau senyawa yang terekstraksi. Ya, jadi komposisinya ya, karena berbeda tadi pelarut pengekstraksi, proses yang terekstraksi berbeda, maka komposisinya dari ekstrak itu, komposisi senyawanya akan berbeda. Kemudian drug extract ratio ya. Artinya dalam sekian bahan ya, sekian simplisia akan menghasilkan berapa extractive agent-nya atau biasa disebut sebagai rendemen ya. Nah, ini ada beberapa jenis ekstrak gitu ya. Ini adalah ekstrak cair. Ekstrak seperti ini biasanya dihasilkan dari proses ekstraksi dan kemudian disaring. Jadi belum diapa-apain. Ini ekstrak yang hasil dari penyaringan atau pemisahan dari residu atau ampas ya. Itu disebut ekstrak cair. Kemudian ada ekstrak kental. Nah, ini sudah ada proses pemekatan. Nah, tinggal berapa rasionya, dibekatkan berapa kalinya. Misalnya dari ekstrak cair tadi 1000 liter, dipekatkan menjadi 300 liter. Nah, itu ekstrak kental, ada berapa kali pemekatannya. Nah, kalau ini adalah ekstrak kering. Ekstrak kering itu ada dua ya. Kalau Anda mengeringkan setelah memekatkan, kemudian mengeringkan, biasanya di oven gitu ya, itu walaupun bentuknya semi padat ya, masih semi padat gitu ya, tapi kalau pelarutnya sudah hilang, pelarut pengekstraksinya hilang, maka disebutnya sebagai ekstrak kering. Ya, yang atas ini ya, ini adalah ekstrak kering karena pelarut pengekstraksinya sudah habis, sudah hilang gitu ya. Nah, kalau yang di bawah menjadi bentuk serbuk seperti ini, itu karena ada bahan pengisi yang ditambahkan. Kalau yang atas ini tidak bisa menjadi serbuk tanpa bahan pengisi, karena di sini ada lemak, ada lipid, ada mucilago, ada gom, ada minyak, gitu ya. Jadi tidak bisa kering, karena itu menjadi minyak dan sebagainya itu adalah kandungan dari ekstrak ini. Maka untuk menjadi kering seperti serbuk, maka harus ditambahkan bahan pengisi. Ya, jadi ini bedanya ya. Jadi jangan salah nanti pengertian antara ekstrak cair, ekstrak kental, dan ekstrak kering. Ya. Jadi tolong diingat. Nah, ini tadi ya, extractive agent seperti yang saya jelaskan tadi sangat bergantung dari pelarut pengekstraksinya. Ya. Kemudian ekstrak drug ratio ya, dari berapa simplisia mendapatkan berapa ekstrak gitu ya. Atau kita biasa menyebutnya sebagai rendemen. Yang terakhir adalah komposisi ya. Jadi extractive agent ya, komposisi dari extractive agent itu sendiri. Oke. Nah, tantangannya ya, problem dan tantangan itu yang luar biasa adalah bahwa herbal ekstrak dari simplisia yang sama belum tentu sama efektivitas dan safety-nya. Misalnya begini, saya membuat ekstrak, orang lain membuat ekstrak. Sama-sama saya membuat ekstrak kunyit gitu ya. Orang lain juga membuat ekstrak kunyit. Sama-sama misalnya pelarutnya adalah etanol 96%, tapi saya menggunakan proses perkolasi, orang lain menggunakan maserasi. Maka ekstrak yang dihasilkan rendemennya berbeda, komposisinya berbeda.
Sehingga dengan rendemen berbeda, komposisi berbeda, maka efektivitas dan safety-nya akan berbeda. Ya, jadi efektivitas dan safety itu sangat bergantung dari kualitas ya, kualitas dari ekstraknya. Kualitas ini ditentukan tadi extractive agent dan komposisinya. Jadi kalau misalnya satu industri itu ya sama-sama membuat tablet ekstrak kunyit gitu ya, itu belum tentu efektivitas dan safety-nya sama. Karena bisa jadi bahannya berbeda, prosesnya berbeda, sehingga rendemen dan komposisinya menjadi berbeda. Ya, jadi tidak pokoknya ekstrak kunyit gitu, pasti semuanya sama, itu berbeda. Kalaupun parastamol aja, kalau kemurniannya beda, maka dia akan berbeda. Nah, ini ekstrak multikomponen, jika komposisinya berbeda, maka semuanya akan berbeda. Ini problem dan tantangan dari produk-produk herbal ya yang multikomponen. Nah, jadi hasil dari ekstrak industri A dengan industri B walaupun sama-sama ekstrak kunyit itu akan menghasilkan hasil studi klinisnya akan berbeda, ya. Oke. Nah, di sini saya menggambarkan sebuah rumah gitu ya. Sebuah rumah ini sebuah produk ya, herbal drug. Gitu. Itu akan sangat dipengaruhi oleh fondasinya adalah kualitas. Kualitas dari bahan bakunya, kualitas dari prosesnya, kualitas dari manufakturnya. Pilarnya adalah efektivitas dan safety. Efektivitas dan safety ini akan dipengaruhi oleh fondasinya ya. Jadi bangunan rumah ini akan dipengaruhi oleh fondasinya adalah kualitas. Gitu ya. Nah, pada sebuah industri ya, kalau dia melakukan proses produksi, maka SOP-nya akan sama gitu ya. Kualitas dari produk akan ditentukan dari kualitas dari bahan bakunya. Karena prosesnya sama, maka yang sangat berpengaruh adalah kualitas dari bahan bakunya. Nah, ini ya. Jadi kontrol kualitas itu adalah sebenarnya untuk memaintain quality gitu ya, dan validitas dari manufakturnya. Jadi ketika kita melakukan sebuah proses ya dari simplis ya menjadi sebuah produk, maka itu akan sangat mempengaruhi kualitasnya akan sangat dipengaruhi oleh bahan bakunya. Kalau zaman dulu gitu ya, yang mencari atau ya bahan bakunya itu dicari sendiri oleh ini kalau misalnya pengobat gitu ya, dia mencari sendiri bahan bakunya. Kualitasnya juga dia tentukan sendiri. Dia formulasi sendiri, dia berikan pada pasien sendiri. Ya, semua dilakukan oleh satu orang. Nah, tentunya itu tidak mungkin kalau untuk produksi massal gitu ya. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh satu orang kalau di produksi massal di industri. Karena tadi ya kompleks di multikomponen ini sangat kompleks gitu ya. Mulai dari mengidentifikasi, nanti kita akan cerita bagaimana kompleksnya untuk mengatakan suatu identitas dari suatu herbal gitu ya. Kemudian adanya kontaminan ya, baik dari heavy metal atau logam berat, mikroba maupun pestisida. Ya. Jadi karena ini merupakan problem dan tantangan tersendiri untuk bisa memenuhi kualitas yang sesuai standar gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kualitas itu ada 3 hal.
Yang pertama adalah identitas, ya. Yang kedua adalah kemurnian. Yang ketiga adalah kandungan. Identitas ini tidak hanya sekedar apakah ini jahe, ya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi akan banyak atributnya untuk mengatakan identitas yang memenuhi syarat. Ketika ngomong purity, ya, itu berkaitan dengan kontaminan. Nanti kita akan perjelas, ya, apa saja yang dimaksud kontaminan. Konten tadi sudah disebutkan adalah komposisi, ya, komposisi kandungan, ya. Jadi 3 hal ini harus dipenuhi tiga-tiganya. Dan ini problem sekaligus tantangan supaya bisa memenuhi ketiga hal ini. Baik, kita lihat yang pertama, identitas. Jadi tidak hanya sekedar nama tanamannya saja, gitu ya. Tidak sekedar correct identity, ya, nama tanaman yang benar, gitu ya. Tapi seluruh atribut untuk mengatakan kebenaran tanaman tersebut. Nah, ini kalau kita mengatakan keji beling, ya, kalau kita ada nama lokal keji beling, itu sebenarnya ada 4 tanaman yang nama lokalnya adalah keji beling. Dengan berbeda spesies. Ini ada 2 yang saya sebutkan, ya. Strobilanthes crispus dan Clerodendron calamitosum. Dua-duanya disebut keji beling. Nah, tentu ini ketika ngomong correct identity menjadi tanda tanya besar, gitu ya. Keji beling yang mana, spesies yang mana, gitu ya. Kemudian jahe. Jahe nama ilmiahnya adalah Zingiber officinale. Tapi kita tahu, ya, jahe itu ada beberapa varietas. Ada jahe merah, gitu ya, varietas rubrum. Ada jahe gajah, jahe emprit, yang nama varietasnya ada amarum. Ya, jadi ini sama-sama jahe, tapi jahe yang mana yang dipakai? Dari hasil penelitian yang saya lakukan, kita bisa membedakan secara kromatografi jahe merah dengan jahe emprit dan gajah dari profil kromatografinya. Tapi kita tidak bisa membedakan antara jahe gajah dan jahe emprit dari profil kromatografinya. Sangat sulit, gitu ya. Hampir sama. Jadi ini akan merupakan tantangan besar untuk bisa mendapatkan bahan baku yang sesuai, gitu ya, sesuai persyaratan. Nah, itu sebabnya kalau Anda baca di publikasi, gitu ya, di sebuah artikel, dia disebutkan dengan jelas, gitu ya. Dia adalah bunganya dan cabangnya, misalnya di penelitian ini. Kemudian dia dipanennya pada musim panas tahun 2012 dari kebun botanikal di Fakultas Kedokteran, gitu ya, di Universitas Baghiatalah, gitu ya. Jadi tempat waktu panen itu akan mempengaruhi kandungan kimianya. Nanti akan kita lihat, ya. Itu sebabnya tidak hanya sekedar ini jahe, gitu ya. Hanya ngomong jahe aja, jahe yang mana, gitu ya. Jahe merah, jahe gajah, jahe emprit. Kemudian ditambah lagi, ini jahenya ditanam di mana atau dipanen di mana, gitu ya. Mungkin dipanen di daerah yang di pegunungan dengan di daerah pantai, gitu ya, di daerah yang panas, kandungannya berbeda. Jadi bahan baku itu tidak hanya sekedar pokoknya jahe, gitu, tapi jahe yang seperti apa, gitu ya. Yang kedua adalah menyangkut kontaminan, ya, purity. Nah, kalau kita bicara tentang kontaminan, tidak hanya sekedar kontaminan yang kita ketahui kan kontaminan logam berat, mikroba, gitu. Tapi ada yang disebut sebagai adulteration. Ya, adulteration. Jadi seringkali itu seperti ini, ya. Ada cinnamon zeylanicum, ada Chinese cinnamon. Ini kadang-kadang tercampur, ya.
Karena sama-sama sinamonnya, padahal dari spesies yang berbeda. Ya, dari spesies yang berbeda. Nah, ini juga zingiber ya, jahe tercampur, jahe gajah sama jahe emprit tercampur. Ini termasuk juga adulteration. Kemudian seringkali ini ya, Solanum santocarpum tercampur dengan Solanum mammosum. Ya. Jadi ada berapa macam nih? 6 macam tipe adulteration. Nanti silakan Anda cari ya. Ini akan menjadi tugas nanti. Adulteration inferiority itu yang seperti apa? Spoilage itu yang seperti apa? Nanti saya akan masukkan dalam tugas ya yang harus Anda cari. Nah, ini juga patokan gitu ya untuk melihat adanya adulteration. Misalnya begini. Kalau Anda misalnya membeli rambutan gitu ya. Biasanya kan diikat gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita beli itu daging buahnya atau juga terikut kulit buah, terikut lagi ranting gitu ya. Nah, ini adulteration. Ini Anda bisa lihat ya, kalau dia itu yang dicari adalah akar gitu ya. Akar di dalam tanah, nanti motongnya terikut enggak bagian batangnya? Yang pokok gitu ya, yang di mana akar menempel. Nah, kalau itu terikut, itu sudah adulteration. Atau juga tanah gitu ya. Saya pernah membeli purwoceng gitu ya, yang sudah dikeringkan di plastik-plastik itu ya. Ternyata itu purwocengnya masih terikut tanah dikeringkan gitu ya. Nah, ini kan jadi susah kalau mau diminum gitu kan. Mau dicuci juga susah karena tanahnya mengering gitu ya. Hancur semua. Nah, ini adulteration juga ya. Kemudian kalau bak gitu ya. Terikut nggak batangnya? Kita mau kulit batangnya, tapi terikut nggak bagian batangnya? Kemudian daun. Daun ini pakai tulang tangkai daunnya nggak? Ya. Jadi ini patokan-patokan untuk dia disebut sebagai adulteration juga. Oke ya. Kemudian, nah ini kalau ini jelas ya, ada kontaminasi dari pestisida, logam berat, mikroba, kemudian sisa pelarut pengekstraksi, atau ada aflatoksin, ada degradan ya, bahan-bahan yang tidak stabil gitu, ada juga yang radioaktif. Kalau ini jelas kontaminan ya. Kemudian yang ketiga adalah kandungan. Ya, apakah memenuhi batas yang dipersyaratkan. Kalau kita lihat dari pemanenan gitu ya. Penanaman, pemanenan, proses pasca panen gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi variasi dari kandungan gitu ya. Dari komposisi dari kandungan. Nah, ini juga salah satu plant variation faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dari lingkungan gitu ya, dari genetiknya, dan itu tadi proses panen dan pasca panennya. Di sini saya contohkan satu daun gitu ya, yang mudah sekali itu kalau Anda tahu Graptophyllum pictum ya. Graptophyllum pictum nanti tolong di browsing gitu ya. Daun ungu yang biasa digunakan untuk basir. Itu kalau ditanam di daerah dingin ya, di ketinggian tertentu di daerah pegunungan dingin, dia warnanya benar-benar ungu. Bahkan ulatnya pun berwarna ungu gitu ya. Tapi kalau dia ditanam di daerah seperti di daerah saya di Surabaya, warnanya menjadi kehijauan. Kalaupun merah, merahnya juga tidak seungu ketika di pegunungan gitu ya, di daerah dingin. Nah, indikasi warna ini juga menunjukkan adanya perbedaan komposisi kandungan. Nah, salah satu juga contoh pasca panen gitu ya.
kesalahan pada proses pasca panen. Saya pernah melakukan eksplorasi untuk mengambil bunga dari Cassia siamea. Bunga ini berwarna kuning gitu ya. Karena prosesnya kita mengambil di kebun gitu ya, di pinggir jalan di kebun gitu. Pasti kita masukkan ke dalam karung gitu ya. Dan kemudian dibawa gitu ya. Dibawa di dalam karung, ini prosesnya panas. Jadi kalau ini tidak segera kemudian dibuka, ya proses panas ini, proses yang panas ini ya dalam perjalanan di dalam karung itu akan merubah ya senyawa yang ada di dalam bahan itu. Jadi ada senyawa-senyawa yang menjadi tidak stabil. Dan itu terbukti ketika dilakukan proses isolasi, ditemukan senyawa-senyawa yang seharusnya tidak ada di dalam bahan itu. Artinya itu adalah senyawa-senyawa degradan. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa proses pasca panen itu mempengaruhi stabilitas dari kandungan dari bahan tanaman tersebut. Nah, ini saya contohkan gitu ya. Ginseng gitu ya. Yang atas ini ginseng root, ini adalah ginseng yang disebut ginseng asli gitu ya. Ginseng asli. Anda bisa lihat dari profil kromatogramnya. Kemudian di bawah, yang bawah ini adalah American ginseng. Ginseng dari Amerika. Anda bisa lihat misalnya senyawa RB1. Di American ginseng itu tinggi sekali kandungannya dibandingkan dengan ginseng yang asli. Begitu juga RC ya, senyawa RC ini. Kemudian senyawa RE. 3 senyawa ini di American ginseng tinggi sekali. Tapi senyawa RD, RG1 dan RF itu di ginseng aslinya tinggi, tapi di American ginsengnya rendah. Ya. Ada senyawa yang F11 ini tidak ada di ginseng asli. Jadi kalau komposisinya berbeda begini, tentu kalau nanti digunakan maka efektivitas dan safety-nya juga akan berbeda. Saya contohkan lagi ini. Kalau ini kita lihat daun tembakau ya. Daun tembakau yang ditanam di tempat yang berbeda juga. Anda bisa lihat yang di atasnya adalah senyawa standarnya. Ya. Anda bisa lihat di tempat-tempat ini semuanya senyawa standar ini nggak ada. Di yang bawah ya, nomor yang berwarna ungu ini kecil sekali. Ada tapi kecil. Ya. Jadi Anda bisa melihat perbedaannya sama-sama daun tembakau tapi dari profil kromatogramnya sangat berbeda gitu ya. Jadi tempat tumbuh akan mempengaruhi komposisi kandungan kimianya. Jadi nggak bisa, pokoknya ada jahe gitu ya. Padahal ini jahenya dari misalnya daerah pegunungan gitu ya, dengan daerah yang pantai gitu. Jadi itu sudah berbeda jahenya. Namanya sama jahe, tapi kualitasnya berbeda. Ini saya contohkan dari Arvens. Arvens yang asli dari Cina itu yang nomor 5. Ini nomor 5. Anda bisa lihat ya. Nomor 5. Yang nomor 4 ini hampir sama, hanya saja di sini tidak ada senyawa hijau. Ya. Senyawa hijau ini tidak ada di nomor 4. Kemudian yang nomor 7 ini masih Arvens, tapi juga berbeda. Ya, berbeda. Senyawa hijaunya juga tidak ada. Nah, ini palustre ini biasanya digunakan untuk memalsukan karena bentuk fisiknya sama, tapi bisa kita lihat kan berbeda sekali kandungan kimianya. Di senyawa yang ini tidak ada. Ya. Kemudian ini saya contohkan lagi daun betule ya. Daun betule nomor 5 sampai 8 ini diperoleh dari berbagai daerah. Ya. Anda bisa lihat dari profilnya sangat terlihat perbedaannya. Ini adalah senyawa-senyawa standarnya. Yang ada caffeic acid hanya di nomor 5.
Ya. 4 rutosit ini semuanya nggak punya rutosit. Ya. Jadi berbeda sekali. Oke. Kemudian ini saya contohkan lagi. Nah, kalau ini adalah essential oil dari Tagetes minuta, ya. Ini panennya berbeda. Ya, yang A ini dipanen sebelum mekar, yang B dipanen setelah mekar, dan ini adalah saat berbunga. Kandungan kimianya berbeda sekali. Jadi kalau jahe itu dari riset saya tentang kunyit dan temulawak, kadar puncak kurkuminoid itu ada di bulan ke-10. Ya, di bulan ke-10. Tentu bisa dibayangkan kalau dipanen pada bulan ke-4 atau ke-6 gitu ya. Kadarnya pasti masih sangat kecil gitu ya. Ini contoh lagi ginkgo biloba gitu ya. Ginkgo biloba dipanen karena memang dia ginkgo biloba ini tumbuh sangat lama gitu ya, dia jadi usianya bisa sampai di sini ada 300 tahun ginkgo biloba. Ini dihitung pada kadar terpen laktonnya. Pada saat di umur 1 tahun kadarnya cukup tinggi. Setelah dia menua kadarnya semakin rendah gitu ya. Jadi umur tadi saya katakan kunyit kalau dipanen 10 bulan dia puncak kadar kurkuminoidnya. Nah, ini adalah patokan gitu ya untuk memanen. Daun itu pada saat mulai berbunga, dia sangat bagus untuk dipanen. Bunga itu pada saat dia mekar. Ya. Jadi ada waktu-waktu yang bagus untuk memanen. Kalau kita tidak punya datanya, maka kita akan gunakan patokan seperti ini. Nah, kalau mengkudu itu yang paling bagus adalah dia sudah berwarna putih tapi masih keras. Belum yang sudah empuk ya. Itu sudah terlalu tua. Ya. Kadar glukomanannya sudah berkurang ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Kasus tentang Paraguayti. Ya. Yang sempat heboh ya karena toksik gitu ya. Karena ternyata tempat tumbuhnya yang toksik. Sama juga ada kasus tentang daun katuk yang digunakan untuk ibu-ibu menyusui gitu ya. Sempat ada publikasi yang mengatakan daun katuk ini toksik gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah kehebohan tersendiri ya. Ternyata setelah dirunut kembali pada sampel penelitiannya, kadar logam beratnya tinggi. Dirunut lagi pada tempat panennya, ternyata tanah di tempat dia ditanam itu logam beratnya tinggi. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa tidak hanya sekedar ini jahe, tapi jahe ini ditanam di mana, dipanen di mana, kapan panennya, umur berapa dipanen gitu ya. Jadi itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari raw material atau bahan baku. Jadi problem yang harus dihadapi adalah kandungan kimianya, bahkan aktif ingredientsnya itu kan nggak diketahui karena semuanya berkontribusi. Ya. Kemudian yang kedua, campuran dari sekian banyak konstituen. Ya, jadi variasi komposisi itu menjadi problem dan tantangan untuk bisa membuat reprodusibilitas dari kualitas bahan baku sampai produk. Nah, ini kalau saya katakan tadi bahwa aktif prinsipalnya kan tidak diketahui karena semua berkontribusi. Nah, maka disitulah sebuah terminologi tentang senyawa marker. Ya. Jadi hanya bisa dihitung melalui senyawa markernya, tapi tentu punya
tingkat kesulitan tersendiri untuk menentukan senyawa marker yang akan digunakan untuk quality controlnya. Yang ideal itu kalau ada marker itu dipilih senyawa yang hanya ada pada tanaman itu sendiri dan bertanggung jawab terhadap aktivitas dari ekstraknya, ya. Tapi ini sangat sulit untuk menentukannya. Sebentar. Nah, ini ya. Kalau aktif compound tadi itu sudah jelas ya, kurkuminnya, vincristinnya gitu ya. Tapi kalau aktif marker compound ini masih belum jelas. Kalau dia sendirian, isolat sendiri, aktivitasnya belum bagus. Makanya masih disebut aktif marker compound. Tapi kalau aktivitasnya jelas, begitu isolat, aktivitasnya bagus, nah itu aktif compound. Kalau herbal drug adalah campuran dari banyak senyawa, ya, multikomponen. Nah, kalau tadi konsep tentang marker, sekarang konsep tentang fitoekivalen. Tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ya, bahwa karena dia kok multikomponen, kemudian semuanya punya pengaruh, sehingga ada efek sinergis, kemudian membantu kelarutan, membantu absorpsi, atau menghambat efek toksik, maka apabila komposisinya sama, maka efektivitas dan safety-nya sama. Nah, itu adalah konsep dari fitoekivalen. Ya. Jadi kalau sebuah ekstrak, sebuah bahan mempunyai komposisi kimia yang sama, akan menghasilkan efektivitas dan safety yang sama. Ya, ini yang harus dipegang. Jadi harus berjalan dua-duanya, konsep marker dan konsep fitoekivalen. Jadi itu ya untuk quality control dari produk herbal. Oke, jadi ada beberapa literatur yang nanti akan saya tampilkan di web ya, di Spada, yang bisa Anda baca untuk memperjelas apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.